Yang debt kolektor Pak, nagih pakai Oh iya, kemarin saya terima kemarin rumah. tuh di DM saya penuh dengan kiriman berita-berita bahwa debt kolektor yang nagih pakai toa. Betul. Ya kan? Dan kalau memang mau melaporkan itu harus kata kuncinya ada 2 alat bukti. Jadi ternyata pegawai OJK juga manusia. Duit juga doyan. Gitu kan. Bisa kilaf. Oh iya. Iya sama aja. Jadi ini kasusnya Bukopin tuh kan sekarang lagi ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kita akan bahas breaking news, berita-berita terhits minggu ini yang berhubungan dengan kartu kredit ataupun yang dihubung-hubungkan dengan kartu kredit. Nah, kali ini saya bersama manajer saya untuk kafe, Mbak Astrid. Gimana Astrid kabarnya? Sehat Pak. Sehat. Gimana kafe Astrid? Kenapa? Kafe masih dengan pembatasan jam malam. Okay. Sponsor by Cis Budi. Iya. Ya, sedap gitu ya. Cappuccino terbaru kita Pak. Oke. Dan kita ada menu baru loh ya. Ada ropang. Jadi roti gandum teman-teman. Ya, cuman di Malang. Roti gandum. Oke, sekarang kita bahas ya biar ada berita apa aja Street sekarang? Minggu ini Pak. Iya. Nah, ini saya ngefans banget sama beliau nih, Boy William. Oke. Tempo hari sempat di endorse ya Pak ya. Iya. Di endorse sama travel dan kemudian terjadilah kasus carding itu. Ya. Tiket kekinian. Itu kasusnya sebelum corona loh itu ya, udah lama ya. Iya. Tapi kemudian masih masih dibahas sekarang. Saya aneh karena harusnya udah P21 itu. Cuman begini, jadi buat teman-teman, jadi kenapa sih kok sampai Boy William artis kesangkut ya? Biasanya kalau sudah kesangkut itu karena ada aliran dana. Yaitu kan orang bayar Boy William endorse, jadi dia transfer. Iya. Jadi memang ketika seseorang itu dinyatakan diperiksa, maka dia akan melihat aliran dana itu. Iya. Karena kan ada uang keluar, ada uang masuk. Itu kan hasil carding tuh, ya jadi kan tindak pidana itu masuknya di TPPU, tindak pidana pencucian uang. Memang itu biasanya bisa panjang sih sampai 120 hari apa berapa itu. Nah tapi hati-hatilah buat teman-teman, buat para selebgram ya, kalau terima endorsan hati-hati tuh, apalagi yang itu tuh. Yang terima endorsan situs judi online itu biasanya yang selebgram cewek-cewek toket gede-gede. Itu biasanya hati-hati karena kalau ketangkap lu kena juga tuh. Ya kadang-kadang pusing loh. Jangan dikira enak ditanyain itu berhadapan dengan penyidik polisi itu nggak enak loh. Kamu bisa disudutkan seolah-olah kamu itu bersalah. Hal itu wah kacau itu. Salah omong bisa jadi tersangka. Iya. Gue pernah ngerasain sekali dah. Sangkut-sangkut kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Hati-hati teman-teman ya. Kalau yang kayak gitu-gitu udahlah main bersih aja, hidup sehat aja. Iya. Oke. Lanjut. Oke, yang kedua, pegawai OJK terima suap dari Bukopin. Luar biasa. Ini ya. Itu jadi pegawai OJK Pak? terima suap dari Bukopin untuk apa ini? Sanggahan memperoleh suap berupa fasilitas kredit. Suapnya banyak kredit ya kan. Ya. Nah, kompensasi DIW tidak masuk 5 sampling debitur matrix. Oh, I see. Jadi ternyata pegawai OJK juga manusia. Duit juga doyan. Gitu kan. Bisa kilaf. Oh iya. Ya sama aja. Jadi ini kasusnya Bukopin itu kan sekarang lagi galau karena kemarin kan habis diras banyak orang kan, ada isu bahkan sekarang Bukopin tuh terbatas banget ya, jadi kan dia itu mati segan hidup pun tak mau gitu ya. Nah kemudian kan otoritas jasa keuangan kan sebagai ibarat kata Bukopin tuh guru sekolah, ya kita tempat murid kita ya kan, nah OJK itu kan kepala sekolahnya. Nah ini kan laporannya ini mungkin diatur gimana supaya tidak likuidasi, nggak tahu itu mungkin di cabang Surabaya apa segala. Ya begitulah, ada gula, ada semut gitu kan. Dan ternyata kita membuktikan bahwa
OJK juga nggak suci-suci amat gitu loh ya. Ternyata UD. Tapi oknum teman-teman ya, oknum teman-teman. Tidak ya. semua ya Pak ya. Oknum tidak semua. Tapi kalau kepepet ya oke lah. Oke. Nah, itu problemnya di Indonesia itu kan ada harganya gitu kan. Nah, tapi baik-baik kok. Bagus, OJK bagus. Berani tegas lah Pak ya. Dan Bukopin juga bagus. Berani nyuap. Berani nyuap. Oknum sekali lagi ya, ini oknum ya teman-teman ya. Bukan semua. Yes, kacau. Teman-teman, ini jangan dianggap serius loh ya. Ya kita just bercandaan aja, santai aja lah bro. Nah, apalagi nih? Kemudian yang debt collector Pak, nagih pakai Oh iya, kemarin saya Di terima depan kemarin tuh rumah. di DM saya penuh dengan kiriman berita-berita bahwa debt collector yang nagih pakai Nagih, toa. betul. Ya kan? Dibayar utangnya apa segala. Nah, kayak nggak sopan, nggak etis gitu loh Pak ya. ya, itu kan cuma satu. Biasanya apakah itu beneran ya? Mungkin demi konten. Ya, bisa jadi. Cuman bukan berat itu nanti malah jadi nanti ditiru. Yang ditakutkan itu nanti itu kan Ditiru. ditiru oleh debt collector yang lain. Yang lain, Ya. betul. Saya ngomong itu tidak akan berbahaya. Kalau jadi debt collector sampai kayak gitu kemudian divideokan tuh bahaya loh. Bahayanya apa? Itu masuk undang-undang ITE. Apalagi kalau yang ditagih merasa nggak senang dilaporin. Nanti kejadian kayak kasus yang minggu lalu. Bu Kombes ditagih, ya kan? Iya. Lewat story Lewat bisa story, masuk. betul. Nah, jadi buat teman-teman hati-hati ya. Intinya adalah kalau mau ngelaporin debt collector kayak begitu harus ada 2 alat bukti. Ya, kata kuncinya adalah setiap Anda mau melaporkan ke polisi, mau melaporkan ke bank, apa segala harus disertai alat bukti. Jangan pakai asumsi atau katanya. Lah, kebanyakan orang itu kan saya yang diperlakukan ini ya kan. Yang tahu siapa? Nggak ada, saya sendiri. Nggak ada buktinya. Terus di-share di Kalau udah sosmed. begitu ya jaka sembung bawa golok. Tahu nggak? Iya, nggak nyambung. Nggak nyambung, blok. Nggak nyambung. Akhirnya nggak dapat apa-apa Pak ya, malah ngelaporin. Jadi teman-teman, kalau memang mau melaporkan itu harus kata kuncinya ada 2 alat bukti. Nomor 1 itu saksi. Saksi 1 orang, 2 orang, 10 orang tetap 1 alat bukti. Nomor 2 itu bukti yang lain yaitu mungkin rekaman, Video. ya, video. Makanya di depan rumah pakai CCTV. CCTV. Nah. Penting banget Pak ya sekarang ya. Nah, tapi juga harus jelas loh ya, harus jelas. Artinya dia sedang menagih siapa, kemudian itu siapa. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ini penting. Nah, kalau kita berbicara dari sisi debt collector, kadang-kadang saking jengkelnya mungkin ya. Iya. Jadi debt collector itu kadang-kadang saking jengkelnya kenapa? Kadang-kadang nasabah itu juga nggak tahu diri. Sudah utang, nggak bayar, merasa tidak bersalah. Nah itu yang masalah kan. Merasa terzolimi bahwa bank itu adalah penindas. Iya. Nah padahal pas cair kemana kamu bro? Lupa Ya, bayar lupa tagihannya. ya. Kan Anda sudah mendapatkan manfaatnya. Sekarang kan tinggal kewajibannya. Jadi buat teman-teman yang berutang, yang bermasalah dengan utang, ya, tolong mindsetnya, otaknya itu loh diatur. Bukan berarti kamu tuh tidak bersalah, tetap bersalah lah. Pinjem uang kok Pak ya. Pinjem uang nggak balik itu Nggak ya, bayar. ya bersalah lah. Tapi ya jangan mentang-mentang nggak bersalah. Nah, masalah nagihnya apa segala ya kan bisa kita atur. Iya. Ya, kadang-kadang debt collector juga manusia, Iya. gitu loh. Kadang-kadang kalau Kesel. saya, ya sekarang lu aja kalau nagih orang, Kesel. Iya, betul. kamu nagih orang ya kan, orangnya nggak mau bayar. Iya. Tapi di sosmed isinya jalan-jalan, Iya betul. makan-makan. Betul, Pak. Oh, nggak mangkel, bener kan? Kesel banget terus dihubungin, mereka tidak menjawab. Wah itu paling kesel. Padahal kan dalam hati nggak teli, ya kan? Nah, bahasa Jawa ya. Nah, Ketika ditagih, nah itu sama lah, ngalamin sebetulnya. Jadi Ya. sebenarnya kalau cara menghadapi debt collector ya sudah bilangkan aja, mohon maaf mas, saya memang kondisinya tidak mampu. Jangan dilihat lo kok mampu kan, kok punya rumah besar lo, gak ada hubungannya. Punya aset sama punya uang itu beda. Beda, Nah betul. bilang aja nggak mampu. Saya akan bayar gitu loh. Nah yang terpenting saya kasih jurusnya. Saya akan bayar utang ini, tapi saya bayar tuh bukan karena saya takut sama kamu mas, gituin. iya. Saya bayar karena memang kewajiban saya untuk membayar. membayar. Cuman hari ini saya nggak ada uang untuk bayar. Iya. Ya nanti ditunda, nanti saya akan bayar plus denda-dendanya. Kan semua sudah ada. Nah Iya. itu adalah cara menolak debt collector Debt yang collector. elegan, ya. Jadi selama ngomong kita enak, ya kan, dan intinya apa sih? Jangan terlalu meninggi, juga jangan terlalu merendah. Karena kadang-kadang kalau Anda merasa bersalah banget apa segala, malah Anda ditekan-tekan debt collector, Iya, malah takut. benar, Jadi kan benar. sejajar gitu ya. Iya. Makanya ikut kelas BDJKK.
kalau bermasalah kartu kredit. Oh, iya, Kalau itu. yang agunan, solusi kredit solusi kredit beragunan. Kelasnya gimana? Ceklah di Instagram saya di profile ya, jadwal-jadwal. Promosi dikit. Masih online ya Pak? Masih online. Masih online kelasnya tuh enak. Sebenarnya kalau kelas-kelas yang untuk bermasalah saya bikin online street. Kenapa? Biar murah. Iya, betul. Orang sudah masalah, sudah ikut bareng Suruh workshop. bayar mahal. Karena kan workshop itu sebenarnya kan biaya paling tinggi adalah transport kita ke sana, bayar hotel, Penginapannya, belum betul. resiko COVID. Itu Iya, kan resiko iya. harus dihitung. Iya, Pak. Kita sekarang kita ini kalau sudah ngadain workshop online tuh kayak mempertaruhkan nyawa, kan? Booking pesawat nggak tahu sebelahnya Iya. itu tiba-tiba positif lah. Iya, betul. Tolong dihargai Betul, lah ya. ya. Jadi kalau daftar jangan nawar-nawar. Begitu ya Pak ya. Kita ini mempertaruhkan nyawa itu kan. Sudah offline tuh udah mempertaruhkan nyawa. Iya. Oke, lanjut. Iya, oke. Yang berikutnya, nasabah, katanya nih, nasabah sudah bisa bikin NPWP di bank. Nah, gitu kan. Nah. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedundul. Jadi arahnya ini kan, arahnya kemana? Jadi Kemana? Kan, nah, jadi ini per Juli atau Agustus akhir ya, coba dicek. Agustus. Jadi untuk nasabah Himbara itu adalah himpunan bank-bank negara. Kalau salah tolong diralat ya, kira-kira saya ngawur. Iya. Cocokologi lah pokoknya. Betul ya? Ya, pokoknya isinya BNI, Mandiri, BTN, BRI. Itu tuh himpunan bank-bank negara, Himbara, ya. Nah, jadi selama ini kan kalau kita NPWP kan harus ke kantor pajak. Ya, nah, sekarang bisa bikin NPWP ke di bank. Nah, ini banyak sebagian orang yang agak gimana gitu loh. Karena kan bangsa Indonesia ini kan orang-orang yang kalau sama pajak itu kayak menakutkan. Kayak takut gitu Pak, Kayak kemarin ada yang tagihan Shopee 6 miliar, itu ada yang viral tuh kemarin. Lupa dimasukin tadi. Ada yang viral kan, dapat tagihan pajak dari Shopee 6 miliar. Wah. Itulah teman-teman, kalau sudah berhubungan dengan pajak, belajarlah ya, belajarlah. Apalagi kalau udah berhubungan kayak gitu-gitu, makanya ikut kelas saya. Kalau ikut kelas saya tak ajarin, itu dari awal tahu, promosi lagi ya. Nah, tapi kan ini memang agak menakutkan gitu loh. Kadang-kadang kan karena apalagi yang marketplace, buat teman-teman yang pengusaha online itu kan kadang-kadang kan omsetnya gede, tapi kan cuannya tipis gitu loh. Nah, masih bayar pajak. Nah, tapi kemudian tiba-tiba ada arah bahwa seperti perbankan dan pajak ini mau menyatu. Ya. Iya. Saya tidak tahu seperti apa kedepannya seperti apa. Ini cuman sekedar asumsi teman-teman ya. Kita prediksi saya, memang arahnya adalah pajak ini mau ngecek bank. Karena supaya wajib pajak ini tertib, karena apa kan? Iya. Mau tidak mau kalau kita berbicara secara global, negara itu butuh uang sekarang. Iya, betul Pak. Jadi bukan kita aja pengusaha yang butuh uang. Negara juga butuh uang karena nggak dapat omset. Iya Pak. Gimana mau dapat omset? Hiburan malam tutup. Masih tutup. Panti pijat tutup. Karaoke tutup semua. Nah, baik negara ataupun oknum juga kering sekarang. Iya. Makanya yang kena pengusaha gestun. Rame kayak gestunnya rame loh Pak. Iya. Jadi mulai tuh cari-carilah. Ya itu jadi kalau ditanya kan Pak kenapa pengusaha gestun kok lagi dianu, ya itu karena imbas dari hiburan malam tutup semua malam itu. dan lain-lain. Ya akhirnya ya cari ya begitulah. Ya itu. Nah, tapi kalau sepanjang pengetahuan saya, jadi buat teman-teman lupa, jadi nanti kan dia tahu dong Bang. Belum sejauh itu. Jadi mungkin pendaftaran registrasi bisa lewat bank. Arahnya memang ke situ tapi belum. Buat teman-teman yang nyimpan uang apa segala ya sebenarnya masih aman karena apa? Ada namanya, jadi masih ada barriernya, adalah namanya undang-undang kerahasiaan nasabah. Itu masih ada. Jadi aman lah, tapi ya kita harusnya waspada. Saran saya buat teman-teman bayar pajak semestinya. Jadilah warga negara yang baik. Jangan mau cuman fasilitasnya, kemudian nggak mau pajaknya. Menuntut pemerintah minta fasilitas ini itu, tapi bayar pajak nggak mau. Itu sama kayak orang dapat cair kredit nggak mau bayar, gitu loh. Nah, kita bangun negara kita lah. Masalah kalau pajak, ya negara terus berbenah. Iya. Ya. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya nggak bisa ngomong panjang lebar karena ini kan masih belum terjadi. Iya. Kalau cuman berteori ya bisa, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu ini sampai seberapa, tapi arahnya kita udah tahu lah. Iya. Nah, buat teman-teman hati-hati. Kadang-kadang ada orang-orang itu kalau udah kayak gitu udah parno duluan. Parno. Betul, Pak. Duluan. Nah,
Padahal membantu juga loh Pak, kita nggak perlu harus daftar. Yang lucu tuh yang parno orang-orang yang nggak punya uang. Takut Jadi, pajaknya iya, tinggi. Orang-orang yang nggak punya uang takut pajak. Waduh, Iya. sudah kere parno lagi. Gitu kan. Buat teman-teman yang utangnya masih banyak, ya kan, masih besok mikir makan apa, nggak usah mikirin pajak teman-teman. Pajak itu kita pikir ketika nanti kamu sudah menimbun uang banyak, kamu punya deposito banyak, kemudian rumahmu banyak, istrimu banyak, baru mikirin Istrimu pajak. banyak, Nah, istrimu sekarang banyak ya. Lu bayar angsuran aja 212. Pusing Pak, betul. 212 itu 2 kali telat, 1 kali Dua kali, bayar, satu itu kan? bayar, betul. Macet masih mikirin pajak, bro, enggak lah, guys. Ntar aja ya. Tapi nanti ketika sudah kaya, kalau Ayang lihat ini yang sudah Asetnya. kaya, ya mau tidak mau Harus. jangan sampai kita itu kena pajak karena ketidaktahuan kita. Iya. That's the point. Iya. Nah ini penting. Jadi ilmu itu penting. Jadi kalau mau kaya, itu ilmunya itu nggak bisa cuma satu ilmu aja. Sampai situ. Ilmu marketing aja, lu cuman marketing bus, tiba-tiba pajaknya kamu Pajak nggak tahu apa-apa. Siom tuh ya. Tiba-tiba ditagih, Ya, tiba-tiba udah ditagih. 1 tahun berjalan. Anda juga harus tahu namanya ilmu hukum. Jadi sebenarnya kita belajar itu ilmu, nggak bisa satu ilmu kemudian dijadikan kita kaya. Kalau cuma sekedar dapat duit, oke. Tapi kalau sudah ngomong Anda mau kaya itu udah Anda harus belajar banyak ilmu. hal. Oke, saya rasa seperti itu dulu. Ada lagi yang lain? Ada. Berikutnya ini keluar dari jalur lainnya sepertinya Pak. Apa lagi Cuman ini? termasuk trending. Gadis 12 tahun dipaksa ayah tirinya buat menikah dengan seorang terapis. Ini berita apa lagi? Ini? Berita aneh-aneh, Pak. Ditanyain kayak begini, aduh. Gimana Terus apa gitu, coba, hubungannya Pak? dengan kartu Gimana kredit coba, Pak? ini? Sama gadis 12 tahun ini. Wah, ini bapaknya kebanyakan nonton porno. Fantasinya jelek-jelek. Fantasinya. Kacau. Itu kalau nggak salah, ya kan? Itu kalau nggak salah, bapaknya itu kalau nggak salah nikahkan supaya untuk alibi kan habis diperkosa. Tuh. Menyeramkan. Aduh, pusing bro. Lu kalau kepingin, ya jajan sana. Jajan. Jangan keluarga lu embat. Kacau ini bro. Atau beli sabun lah yang banyak. Oke. Beli sabun. Goodbye minggu depan.